4. Gio menghela napas panjang. Ia tidak bisa mengenyahkan pikiran dari bayangan sosok yang sempat ia lihat tadi. Sepertinya ia ingat pernah bertemu, tetapi di mana tepatnya. Dirinya mulai khawatir dengan kemunduran dirinya yang tidak bisa mengingat hal-hal yang terjadi pada beberapa masa dalam hidupnya. Seperti orang yang pernah menderita amnesia. Jika saja bukan karena ia anak pemilik perusahaan, tidak mungkin seperti saat ini dirinya bisa menduduki jabatan ini. Gio membetulkan posisi duduknya dan kembali menenggelamkan diri dalam pekerjaan hari ini. Setidaknya ia merasa lega bahwa Belinda bersama sang mama. Tidak akan ada lagi teror yang mengintai, itulah harapan terbesar Gio untuk saat ini. Tasya memasuki ruang kerja Gio lantas memeluknya dari belakang. Pria itu sedang merapikan beberapa dokumen dan juga mematikan laptopnya. Sebelum meraih tangan, Tasya dan melerainya dari usapan di dada. Tasya menegakkan tubuhnya seraya mengernyit heran. Kamu berubah? Jangan bilang karena keberadaan bayi itu dan kamu mengalami sindrom ayah baru, ujar Tasya sengit seraya mencebik. Kini matanya memicing menatap tajam ke arah Gio. Dirinya tahu, Gio kemarin tampak enggan meninggalkan rumah sakit tempat keberadaan Belinda dan sang bayi. Apalagi sikap sang mama yang dingin dan tampak memusuhi mereka berdua. Tasya tidak buta, ia tahu jika dirinya tidak diterima di dalam keluarga Gio. Namun, ia tidak peduli selama Gio masih menginginkan dirinya. Ia pasti akan bisa mencapai tujuannya. Apa sih yang kamu bicarakan? Tidak biasanya kamu menolak pelukanku. Aku sedang tidak ingin, dan ingat kita masih ada di kantor. Sejak kapan kantor menjadi alasan? Bahkan kita pernah bercinta hampir di setiap sudut tempat ini, kata Tasya seraya bersedekap di depan Gio, matanya tajam mengarah ke wajah Gio yang tampak lelah. Tasya benci karena kali ini tidak bisa menebak apa yang menjadi pemikiran pria itu. Aku tidak mau tahu, kamu malam ini harus tidur di rumahku. Jangan bilang kamu ingin memeriksa dia. Sudah ada mamamu yang mengurusnya, imbuh Tasya. Aku tidak bisa. Apanya yang tidak bisa? Kalau begitu aku yang ke rumahmu. Ingat besok siang kita pergi bersama ke Jepang. Aku sekaligus ingin menengok kedua orang tuaku. Jangan. Malam ini aku ingin sendiri, balas Gio seraya meraih jas kerjanya yang tersampir di kursi. Tasya mendengkus tidak percaya dengan mata yang terpicing ke arah Gio. Bilang saja, kamu ingin bertemu dengan dia. Jangan mulai lagi deh. Kamu ingin kita bertengkar lagi. Kamu yang menyebabkan semuanya, kata Tasya seraya menusukkan jarinya yang berkuku sempurna pada dada bidang Gio, yang tetap bergeming tak bereaksi dengan perbuatan Tasya. Aku tahu, dan aku mengaku salah. Semuanya sudah terjadi dan aku akan segera menebusnya. Sabarlah sebentar lagi. Kamu tahu, usiaku tak lagi muda. Jika kamu mengulur waktu, aku akan mencari pria lain menjadi suamiku. Coba saja dan aku akan menghancurkan pria itu. Aku tidak main-main Tasya. Kamu berani bermain api denganku. Aku pastikan kamu akan hangus terbakar. Gio lantas pergi dari hadapan Tasya dan tanpa menunggu wanita itu mengikutinya. Gio sudah menghilang di balik lift bersama dengan para karyawan yang lainnya, meninggalkan Tasya dengan kemarahan tertahan bersandar pada meja kerjanya. Gio kembali ke rumah dengan enggan, ia merasa tidak semangat seperti biasanya. Walaupun melihat wajah Belinda membuatnya jengkel, tetapi ia sudah terbiasa dengan keberadaan wanita itu yang selalu menurut segala hal yang ia pinta. Terlalu bodoh, lebih tepatnya. Di mana lagi ia bisa mendapatkan istri patuh dan tidak pernah memprotes segala perbuatannya. Semuanya memang terpaksa ia lakukan. Gio tidak mau mengambil resiko. Rasanya di rumahnya seperti dipasang CCTV tersembunyi, tetapi sejauh ini satu pun tidak ia temukan, kecuali memang beberapa yang memang sengaja ia pasang dan itu pun tidak bocor rekamannya. Sikap Belinda yang menjengkelkan adalah salah satu bentuk pertahanan wanita itu. Gio tahu, tapi tetap saja baginya itu menyakitkan. Meskipun perbuatannya tidak bisa dibenarkan juga.
Gio memang selalu menepati ucapannya, membawa wanita itu ke rumah agar membuat hidup Belinda tidak baik-baik saja. Ucapannya saat akan membuat hidup Belinda sengsara semakin menjadi saat ini. Namun hari ini, wanita yang baru kembali dari rumah sakit selepas melahirkan tidak kembali ke rumah yang ia bangun dengan hasil jerih payahnya ini. Tidak ada suara tangis bayi atau senandung lembut yang didendangkan oleh Belinda saat menyiapkan makan malam. Gio masuk ke rumah disambut oleh Imai, salah satu pekerja yang dikirim dari rumah orang tuanya. Imai juga yang memberitahu jika Belinda dan bayinya tidak lagi tinggal di sini sampai waktu yang tidak ditentukan. Gio harus melakukan sesuatu. Ia tidak akan melepaskan Belinda begitu saja. Wanita itu tidak bisa menggugat cerai dirinya. Ia tidak ingin membuat Belinda pergi dengan kepala terangkat. Ia yang satu-satunya orang yang menang dan memperoleh segalanya, bukan wanita dari keluarga miskin itu. Gio melepas pakaiannya seraya berdecit jijik saat mengingat raut wajah kedua mertuanya itu. Raut wajah licik penuh tipu muslihat tidak akan bisa mengecoh Gio. Ia tahu ada yang tidak beres dengan kedua orang tua Belinda itu. Dan Gio sangat yakin sifat itu juga akan menurun pada putrinya. Sifat polos dan lugu seolah tidak berdaya yang ditunjukkan oleh Belinda bisa saja hanya sebagai kedok, aslinya bobrok total. Bisa saja pria yang ia dapatkan fotonya itu juga adalah kekasih Belinda di belakangnya. Iya, pasti begitu. Belinda pasti membalasnya yang senang selingkuh dengan perselingkuhan juga. Dalam hati Gio juga merasa lega, dengan adanya Belinda di rumah orang tuanya. Akses wanita itu untuk bertemu dengan kekasih hatinya pasti tidak akan bisa. Senyum tipis dengan satu sudut bibirnya terangkat saat Gio menatap pantulannya di kaca wastafel. Penjara sesungguhnya bukan di rumahku ini Linda, tetapi di rumah Mama. Aku akan lebih leluasa mengawasimu. Batin Gio. Gio keluar dari kamar mandi dan menatap pada ranjang yang sudah dirapikan oleh Imai. Ranjang di mana seharusnya ia menghabiskan waktu rehatnya bersama sang istri. Walaupun sudah dirapikan, tetapi terlihat sekali bantal mana yang sering dipakai dan tidak. Begitu pula dengan ranjang. Bagian seharusnya tubuhnya berada lebih rata daripada bagian Belinda berada, begitu juga bantal. Aroma dan sentuhan wanita itu pada kamar dan rumah ini masih sangat kental. Gio menemukan Imai sedang membawa pot yang berada di ruang itu ke arah luar dan bertanya, "Mau kamu bawa kemana, Mei?" Imai berbalik badan dan menjawab, "Ini mau saya taruh luar. Mbak Linda pesan 2 hari sekali untuk dibawa keluar digantikan dengan tumbuhan yang lainnya." "Ya sudah lakukan. Apalagi yang dia perintahkan?" tanya Gio yang menatap sekelilingnya. Gio baru menyadari jika rumahnya sudah kehilangan unsur maskulin, dan tergantikan dengan kehangatan hunian rumah tangga dan banyak unsur alam. Memang dirinya yang membebaskan pada Linda untuk menata rumah itu. Terlihat dari pot-pot tanaman hias asli yang menghiasi hampir di seluruh sudut rumah, alih-alih koleksi guci keramik mahal seperti milik mamanya. Bantal dan alas sofa yang bersarung rajutan buatan tangan Linda. Hiasan dinding yang dilukis asli, alih-alih memakai wallpaper. Gio merutkan dahinya semakin dalam, pikirannya mempertanyakan siapa orang yang melukis tembok rumahnya. Sementara ia tahu pasti tidak ada satu orang pun, orang asing yang masuk ke rumahnya ini kecuali ia mengizinkan. "Kamu tahu siapa yang melukis tembok rumahku?" tanya Gio kepada Imai yang memang sejak dahulu ikut dengannya, sebelum ia kembalikan ke rumah orang tuanya dan kini kembali ke sini. "Mbak Linda yang membuat gambarnya, semuanya Mas." Yang mengecat ulang juga Mbak Linda dibantu sama Bapak. "Masa?" "Iya, Mas. Mbak Linda sejak tidak lagi bekerja di kantor, beliau mengerjakan gambar dari rumah dan dikirim lewat laptop ke temannya. Ada juga yang dia kirim gambarnya. Saya sering temani Mbak Linda ke ekspedisi untuk kirim kertas gambar." "Maksudmu dia arsitek?" "Iya, kan Mbak Linda meneruskan sekolahnya dan sudah wisuda 3 tahun yang lalu," kata Imai. Sejatinya, ia tidak ingin mengumbar rahasia kecil antara dirinya dan majikan wanitanya itu. Namun apa mau dikata, ia sangat gemas dengan majikan lelakinya ini.
biar saja dia tahu siapa sesungguhnya istrinya dan betapa berharga wanita itu. Bukan hanya istri yang berpangku tangan menerima jatah dari suami, tetapi tetap bekerja demi menyibukkan diri dan menuntut ilmu. Dari mana dia dapat uang melanjutkan pendidikannya? Dari beasiswa, Mas. Mbak Linda kan ikut kelas malam. Mas Gio sih, kalau pulang kerja selalu larut. Jadi, Mbak Linda sudah ada di rumah kalau pas Mas baru pulang. Kamu yakin dia tidak menggunakan uang dari pemberianku? Imai mengangguk dengan antusias. Sangat yakin, balas Imai sembari ke dapur dan mengambil tas kecil miliknya, kemudian membuka tas tersebut dan memberikan sebuah dompet persegi panjang dan sebuah gadget tablet kepada Gio. Ini Mas, buku rekening dan uang belanja sampai hari kemarin. Untuk rinciannya ada dicatat di sana. Mas bisa cek untuk tahu pengeluaran selama ini. Begitu pesan Mbak Linda. Kok kamu tahu semua? Gio tidak menutupi rasa kagetnya. Saya dulu diajarin Mbak Linda untuk membuat laporan pengeluaran rumah ini. Mbak Linda berpesan supaya Mas tahu kemana hasil jerih payah Mas terpakai. Gio duduk di kursi makan seraya memeriksa isi gadget tersebut beserta dengan dompetnya. Dahinya mengernyit keheranan. Nominal di tabungan tersebut hanya berkurang tidak sampai setengah dari saldo yang ada. Selama mereka berumah tangga, Belinda selalu mencetak bukti transaksi sebulan 4 kali sesuai dengan keterangan yang ada. Kartu ATM dan juga buku tabungannya juga utuh, tidak berkurang sepeser pun selain tagihan bulanan bank. Seharusnya Gio senang jika terbukti Belinda bukan wanita murahan seperti yang selalu ia tuduhkan. Gio meletakkan semuanya kembali pada tempatnya, dan menatap pada Imai yang sedang mengeluarkan satu kotak makanan berisi lauk, dan menggantinya dengan bahan makanan yang baru. Apa itu? Tanya Gio. Ayam bumbu rujak, Mas. Tadi sore Bapak yang bawakan katanya dari Mbak Linda. Saya titip di sini karena kulkas di rumah belakang baru besok datang. Masakan Linda? Iya, jawab Imai singkat. Ia sendiri keheranan dengan majikannya satu ini. Dari tadi mengulang-ulang kalimatnya. Jangan-jangan sudah terkena sindrom kehilangan istri. Syukurlah biar kapok. Kalau begitu siapkan untuk makan malamku dan rebuskan aku pokcoy. Linda selalu siapkan itu untuk teman ayam rujaknya. Ayam bumbu rujak, maksudnya? Iya, itu maksudku. Sudah jangan banyak tanya, cepat siapkan, kata Gio sembari bangkit dan membawa gadget serta dompet tersebut kembali ke kamar. Panggil aku jika sudah siap, imbuhnya sebelum menghilang di balik pintu. Siap, bos, balas Imai seraya membuat tanda hormat dengan tubuh tegap. Imai mengulum senyum seraya menyiapkan semua yang majikannya minta. Sebetulnya cinta, tapi gengsi. Makanya, jadi laki jangan jahat-jahat, gumamnya. Siapa jahat? Tanya Adi yang sudah berdiri tak jauh dari Imai berada. Aduh, Bapak ngagetin aja, kata Imai seraya berbalik badan dan menekan dadanya. Itu majikanmu, sungutnya. Sebetulnya cinta, tapi kelakuan kayak setan. Lihat nih lauknya, seharusnya buat kita, dia yang minta. Emang begitu dia? Biarkan aja, nanti juga pasti cari Mbak Linda dia. Bunyi suara pintu yang dibuka, dan suara langkah kaki yang tergesa membuat sepasang suami istri itu membalikkan badan dan memeriksa ke arah sumber suara. Mereka berhenti pada pintu penghubung ruang tengah, dan mendapati Gio memasuki pintu yang selama ini selalu digunakan Belinda untuk bekerja. Keduanya masih bergeming di tempatnya seraya tetap lekat mengamati tingkah majikannya itu. Gio, setelah menyimpan pemberian dari Imai, menjadi penasaran dengan kegiatan Belinda yang tidak ia ketahui. Bagaimana bisa wanita yang masih berstatus sebagai istrinya itu wisuda, menyandang gelar arsitek, sementara dirinya tidak tahu menahu tentang hal itu? Gio membuka pintu yang terdapat tulisan baby room menggantung di tengah pintu. Ia mengedarkan pandangan dan hanya mendapati satu ranjang berukuran queen. Alih-alih box bayu dengan berbagai macam ciri khasnya yang terlihat bahwa itu adalah kamar anak-anak, hanyalah satu buah lemari bergambar Barbie dan beberapa boneka di atas tempat tidur.
Gio mendekati meja yang terlipat menempel di dinding. Benar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imai, peralatan gambar Belinda ada di sana. Begitu juga satu keranjang berbentuk silinder berisi kertas kalkir. Gio semakin mengerutkan dahinya saat mendapati beberapa pakaian istrinya di dalam lemari bersebelahan dengan pakaian bayi. Tumpukannya berkurang banyak. Ia kembali menatap ke arah pintu dan kembali masuk ke kamar memeriksa walk-in closet. Gio bersandar lemas pada kusen pintu. Tidak ada satu helai pun pakaian istrinya berada. Dengan melihat jumlah pakaian yang berada di kamar sebelah tadi, Gio yakin jumlahnya tak lebih dari 2 koper ukuran besar. Pantas saja istrinya tidak pernah menggunakan uang haknya untuk berbelanja kebutuhannya sendiri. Hanya ada syal berwarna merah sebagai pemberiannya saat sang istri memberitahukan bahwa ia hamil. Syal itu masih terbungkus rapi dalam kotak berwarna hitam dengan pita merah di atasnya. Gio membuka tutup kotak tersebut dan melihat tulisan tangannya. Ia tahu dirinya sangat dingin sama dengan tulisan bertinta hitam yang ada di sana. Jaga anakku, begitu bunyinya. Tidak ada kalimat rayuan, pujian atau bahkan tanda terima kasih telah mengandung buah cinta mereka. Gio tersenyum miring. Cinta? Ia bahkan menyaksikan bahwa Belinda memiliki rasa itu untuknya. Mengingat kelakuannya yang tidak pernah baik pada wanita tersebut. Asteris asteris asteris. Gio ke rumah orang tuanya selesai makan malam. Ia tidak ingin tidur di rumah itu sendirian. Gio melirik jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 10 malam, tetapi lampu masih menyala dengan terang. Mama, Papa kok belum tidur? Tanya Gio seraya menatap keheranan pada beberapa pekerja yang masih merapikan karpet di ruang tengah yang luas dan beberapa orang lainnya menyusun kembali kursi berukiran kembali ke tempatnya. Seperti yang kamu lihat, kami baru saja selesai acara syukuran cucu pertama kami. Kenapa Gio tidak diberitahu? Untuk apa? Bukankah kamu tidak menginginkan anak perempuan? Tanya Sarhan. Papa, tolong jangan mulai deh, protes Gio. Kamu yang mulai duluan. Bikin kesal orang tua saja, balas Sarhan seraya menunjuk ke arah Gio dan berlalu dari sana. Gio wajahnya memerah tersinggung karena perlakuan sang papa lantas menegur. Ingat Pak, Gio masih anak papa. Sayangnya begitu. Tetapi, walau kamu anakku, belum tentu aku akan memberikan warisanku kepadamu. Rasanya aku saat ini berubah pikiran saja. Lebih baik aku memberikan hartaku pada anak yatim. Pak, tidak bisa begitu dong. Ada anak Gio loh. Anak yang mana? Nira maksudmu? Dia sudah mendapatkan bagiannya, begitu juga istrimu. Mereka juga tidak butuh uang darimu. Oh, pantas saja Linda mengembalikan dompet berisi buku rekening dan gadget yang ia pakai untuk membuat laporan keuangan rumah. Mala yang sedari tadi diam mendengarkan interaksi ayah dan anak itu akhirnya angkat bicara. Apa maksudmu laporan keuangan? Apa kamu pikir istrimu akan berlaku curang denganmu? Ini rumah tangga, bukan perusahaan. Kamu ini tidak hanya brengsek, tetapi juga kikir ternyata, ya. Mala lantas berjalan meninggalkan Gio menyusul suaminya. Mama jangan lupa orang kikir ini masih anak kandungmu. Terserah. Ujar Mala sengit sebelum masuk ke kamarnya. Akibat terlalu emosi dirinya baru menyadari jika anaknya tidak biasanya berkunjung saat malam tiba dan kini ia datang. Mala membulatkan matanya saat menyimpulkan sesuatu yang ia khawatirkan. Ia yang sejatinya ingin mengganti pakaiannya, dan menyusul sang suami berbaring, akhirnya mengurungkan niatnya dan kembali berbalik keluar. Mau kemana, Ma? Mau lihat Linda dan Nira. Mama takut Gio kemari memaksa mereka untuk kembali bersama dengannya. Sarhan yang baru saja tersadar akan pemikiran itu juga kemudian terduduk menyambar sarungnya, dan segera menyusul sang istri yang sudah sampai di ambang pintu. Ayo kita lihat, kita awasi saja dulu ya. Biar mereka berbicara empat mata. Jika sampai Gio kasar baru kita bertindak, usul Sarhan.